Ya, shalom. Saya mau dapat masukan ini kira-kira kenapa ya saudara kita ini yang terlambat terus terlambat gitu ya? Kiranya kenapa Pak Utagalung kira-kira? Macet di dalam rumah berarti ya? Enggak kita udah nggak kurang-kurang ngasih tahu gitu ya, tapi makanya mungkin ada solusi yang lain gitu kan. Saya sih nggak enak sih kalau datang terlambat ya kalau saya sih ya. Ya bantu doa ya di rumah. Sebut aja namanya di rumah. Kan nggak apa-apa kalau doa di rumah. Karena memang itu tanggung jawab kita juga sih. Ada juga yang datang sesuka-suka. Datang sekali terus dihitung itu berapa Pak? Ada yang 7 kali nggak datang. Datang lagi sekali, 5 kali nggak datang. Ya dukung dalam doa lah. Supaya kita membawa yang terbaik. Kita bersyukur ya masih ada orang yang mau datang sebelum ibadah dimulai. Karena kan bagaimanapun juga Tuhan sudah hadir. Masa Tuhan udah hadir kita yang terlambat. Ya, biarlah ibadah ini juga ibadah yang terbaik buat kita semua. Terus dalam ibadah kita kan paling lama berapa sih? 2 jam paling lama ya. Rata-rata 1,5 jam ya. 1,5 jam. Jadi kita fokus ya. Bisa nggak kita coba WA kita di nonaktifkan. Apalagi selain WA ya. Selain WA apa ya? TikTok. Nah, TikToknya disimpan dulu. Ya supaya kita bisa fokus sama Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Bapa di surga. Kami sangat rindu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik nyawanya sendiri bagi kami. Tolong kami Roh Kudus supaya kami lebih mengasihi Tuhan Yesus. Lebih menghormati Bapa. Lebih mengasihi Tuhan Roh Kudus supaya ibadah kami yang hanya 1,5 jam sampai 2 jam ini sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa juga buat saudara kami yang seringkali terlambat, bahkan tidak hadir. Biar Tuhan menolong mereka, memberikan rasa lapar dan haus akan firman. Kami rindu mereka juga diberkati sebagaimana Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Kau besar dan ajaib Bapa. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Kau Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu ya Bapa. Sebab Kau Allah Maha Kudus, layak Engkau layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud
Hati kudus, kami siap beribadah dengan sungguh-sungguh. Yes. Ibadah raya ini ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta. Kemuliaan dan hormat bagi Bapa di surga, kemuliaan bagi Tuhan Yesus, kemuliaan bagi Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan Yesus, mengagungkan namanya. Biarlah puji-pujian kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, Ku diberi kuasa. Terima kasih ya Yesus Tuhan, Kau berikan kuasa yang mulia itu buat kita, buat kami semua yang ada di sini. Kita bisa menaklukkan segala musuh-musuh kita. Terima kasih Bapa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila ada bersamaku, dapat jadi lawanku. Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Yesus Raja segala raja. Mari kita mau berdiri, Bapak Ibu Saudara. Salam keringat, katakan saya sudah diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila ada bersamaku, dapat jadi lawanku. Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Yesus Raja segala raja. Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Yesus Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Yesus Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Yesus Raja segala raja. Terpujilah
pujilah Yesus Raja segala Ada happy, ada sukacita. Dan Tuhan Yesus yang memberikan sukacita dari sorga untuk kita semua. Amin. Dan haleluya. Terima kasih buat setiap janji-Mu ya Tuhan. Bagi setiap umat yang percaya kepadamu. Katakan sama-sama. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dengan ajaib dan api, dunia semuanya berjadi yang melanda seluruh dunia. Wajah beriku kehadiran dan sukacita melimpah. Kita baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang menanti, di mana digenapi. Dunia semua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Yesus memberiku kehidupan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurah, haleluya ku bersorak. Telah memberiku kehidupan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Telah memberiku kehidupan dan sukacita berlimpah. Baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Beriku kegirangan Mana dan suaranya? sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Beriku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku Haleluya, kami bersorak bagi Engkau ya Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini berkat kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Bapa lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau katakan pangkon iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Tuhan Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat pengantara kita dan Raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Basa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan yang meyakini kesembuhan ilahi.
Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Kita akan bawa persembahan kita yang pertama. Roh Kudus yang maha baik, kami bawa persembahan kami ini Tuhan untuk pelayanan di GB Hati Kudus. Kiranya jemaat-Mu di GB Hati Kudus menjadi jemaat yang murah hati, karena kami pasti akan mendapat kemurahan dari Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Sudah banyak terdengar bahwa chip sudah mulai banyak beredar. Sebenarnya udah dari dulu Bapak Ibu, tapi sekarang lebih banyak lagi. Jadi chip di Swiss itu udah mulai hampir sebagian besar udah pakai Bapak Ibu. Jadi tidak hanya untuk bayar, tapi buka pintu pun juga pakai chip hari-hari ini. Jadi udah mulai banyak beredar dan semakin banyak orang yang memakai itu. Untuk tubuh kesehatan katanya gitu, untuk udah bisa untuk ngontrol kayak gitu Bapak Ibu. Jadi chip itu nanti akan mengontrol kehidupan kita gitu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus Allah yang setia. Kita mau percaya hanya kepada Tuhan, mengandalkan hidup kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Tapi di balik semua itu saya juga sering hari-hari melihat banyak media sosial bahwa semakin banyak orang yang bertobat Bapak Ibu. Banyak anak-anak muda yang udah mulai bangkit, bahkan di Amerika, di luar Eropa gitu udah mulai banyak Bapak Ibu. Saya mengikuti, ada namanya Mike siapa gitu. Saya mengikuti Zoom-nya dia setiap hari Rabu jam 5 sore di waktu Amerika, tapi di kita sekitar jam 4:30 pagi. Dan itu lumayan banyak yang mengikuti Bapak Ibu. Ada sekitar 400-500 anak muda yang ikut nge-Zoom. Kalau Bapak Ibu mau nanti saya kasih, tapi jam 4:30 pagi. Dan itu dia memberitakan firman Tuhan, membahas Alkitab. Dan itu saya lihat banyak perkembangannya. Mari kita menjadi bagian dalam hal kerajaan sorga untuk kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Karena hari-hari ini sudah bisa dibedakan mana yang
mau ikut Tuhan dan mana yang enggak. Biar kita jangan jadi abu-abu Bapak Ibu. Tapi kita mau kemana nih kita mau gitu. Kalau kita mau ikut Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita naikkan pujian ini, kita katakan bahwa Yesus Kau Juru Selamatku, Kau yang setia, benar-benar setia kepadaku, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati Bapak Ibu. Biar kita hanya ada hajat Tuhan dan kita. Dan biar kita mau bergantung sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang baik bagi setiap kami. Yesus, Kau setia
Yesus yang Mari kita mau berdiri. Kita mau bersama kami angkat tangan kami Tuhan. Tangan kami
kami Tuhan. Kaulah jawaban hidup kami. Kaulah segala-galanya Tuhan. Biar kami, hidup kami hanya ada dalam tangan-Mu, dalam kasih-Mu, dalam perlindungan-Mu Tuhan. Biar kami senantiasa boleh bergantung sepenuhnya kepadamu. Di hari-hari yang jahat ini Tuhan, biar kami boleh terus melekat hanya kepada Yesus. Hanya melekat kepadamu ya Bapa. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus yang kami cintai. Hanya Yesus yang kami inginkan. Hanya Yesus yang selalu peduli kepada kami, yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Gunung batu perisai kami, kota benteng perlindungan kami, juru selamat kami yang hidup. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, Kau boleh hadir di tengah-tengah kami. Kau yang memeluk setiap kami, Kau yang menjamah hati kami, Kau yang memberikan apa yang kami butuhkan pada hari ini Tuhan. Pegang tangan kami Bapa, jangan pernah lepaskan, karena Engkau yang menjadi kekuatan. Terima kasih Bapa, buat kesegaran yang baru yang Tuhan berikan, buat perlindungan, buat apapun yang kami butuhkan, Kau berikan yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ikada baho kada baya koda baya koda baya. Ikada baho kada baya koda boya kada baya kada rara papa 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 papa. Ikada rara papa 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 Terpujilah Bapa di sorga, terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa, saatnya kami membaca firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, dan urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita baca dari Lukas 3. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Bersama-sama, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, bersama-sama, hai kamu keturunan ural berudak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang?
Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Bersama-sama jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Bersama-sama, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur Raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, Raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Bersama-sama silsilah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memulai pekerjaannya, Tuhan Yesus berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang Tuhan Yesus adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matica, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matica, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, Anak Serubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin. bersama-sama anak Arni, anak Hesron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Isai, anak Abraham, anak Tera, anak Nahor, anak Serug, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Du, anak Lamek, anak Metusala, anak Henok, anak Yared, anak Mahalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Amin. Terima kasih Bapa, Bapa Maha Kasih, tetapi sekaligus Bapa Maha Adil. Tuhan Yesus Juru Selamat kami, tetapi Tuhan Yesus juga tegas kepada kami anak-anak-Mu, supaya kami dilahirkan kembali dan menjadi orang-orang yang telah diselamatkan. Bapa Tuhan Yesus telah mengutus Roh Kudus-Nya supaya memampukan kami.
Kami diperlukan respon yang benar di hadapan-Mu, supaya keselamatan itu tetap ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Urapi kami Bapa supaya firman yang ditabur tidak kembali sia-sia. Tetapi firman itu akan menyentuh hati kami, akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Sehingga kami menjadi ciptaan yang baru dan hidup di dalam Roh Kudus. Biar kami mematikan kedagingan kami yang banyak kali menghambat hubungan kami dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu, biar apa yang disampaikan bukan hikmat perkataan manusia, tetapi isi hati-Mu sendiri ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus selamanya. Haleluya. Amin. Saudara, kita sering mendengar bahwa ini akhir zaman. Akhir zaman itu dimulai dari kelahiran Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus, sampai sekarang disebut akhir daripada akhir zaman. Ya. Nah, ketiga-tiganya itu ada konsekuensi di dalam kehidupan orang yang diselamatkan. Pada waktu Tuhan Yesus dilahirkan, dimulailah penggenapan nubuatan-nubuatan perjanjian lama bahwa hadiah bagi manusia adalah juru selamat itu sudah dilahirkan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di mana? Kota Daud. Hal itu disampaikan kepada para gembala di padang. Dan pada saat itu berita tentang kelahiran Tuhan Yesus sedang dahsyat, sedang digenapi. Dan ada banyak respon yang terjadi, itu respon daripada orang yang sungguh merindukannya. Ya seperti di bait Allah itu ada Hana, ada siapa lagi satu ya? Hana sama Simeon, ya mereka menanti-nantikan. Ada orang-orang Majus yang sangat merindukan, sehingga dia mempelajari perbintangan, dan sehingga ada bintang yang diyakini dan memang benar adalah bintang itu bintang timur yang membawa mereka ke kandang Betlehem. Tetapi ada juga orang yang benci, menolak habis-habisan, yaitu Herodes dan seisi istananya. Sampai mereka juga membunuh banyak orang, anak-anak kecil yang berumur 2 tahun ke bawah. Nah, itu awal daripada akhir zaman. Kemudian Tuhan Yesus melayani selama 3,5 tahun. Dia menyampaikan firman-firman yang dari Bapa. Firman yang dia sampaikan, firman yang hidup, firman yang menghidupkan, firman yang menyembuhkan, firman yang membangkitkan, firman yang memberikan damai, firman yang memberi keselamatan. Semua Tuhan Yesus sediakan dan dia sudah berfirman genap. Itu pertengahannya. Sekarang tiba saatnya akhir daripada akhir zaman. Dia sudah datang, sudah diberitakan, semua orang sudah tahu. Kemudian dia sudah memberitakan semua firman yang diperlukan bagi semua manusia, bagi keselamatan, kesembuhan kita. Dan dia akan datang sebagai raja. Nah, saudara harus bedakan. Dia datang sebagai bayi, dia datang sebagai pemberita firman, dan dia datang sebagai raja. Kalau dia datang sebagai bayi, dia berharap orang-orang mendengar tentang kelahirannya, tentang penggenapan firman yang beribu-ribu tahun disampaikan. Ya. Kemudian ketika dia melayani, dia merindukan semua orang mendengar firman yang tidak ada di dalam dunia kecuali Tuhan sendiri yang membawa. Ya. Sampai pada waktu itu pun Tuhan Yesus berinteraksi dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, yang menganggap Yesus hanya manusia biasa. Sampai sekarang banyak orang menganggap Yesus manusia biasa, ngapain disembah? Dia lupa bahwa Allah menjadi manusia. Tetapi peringatan bagi kita, saudara, dia raja di atas segala raja. Kalau raja raja yang lemah atau raja yang kuat? Sangat kuat.
Jadi dia bisa katakan, kamu ditolak. Ya, contohnya saudara, orang yang berutang 10.000 talenta, sudah dihapuskan hutangnya, tapi dia tidak mau menghapuskan hutang orang yang begitu, teman yang begitu, sedikit hutangnya. Akhirnya raja itu marah, ditolak. Ya, saudara ingat, tolong diingat, dia raja semesta, raja segala bangsa. Dia bisa menerima saudara dengan kasihnya, tetapi dia bisa menolak saudara karena kasihnya juga. Jadi kalau ada orang ditolak oleh Tuhan Yesus menolak dan dia menangis, kenapa engkau gagal? Padahal sudah dapat anugerah keselamatan, kenapa engkau gagal? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Lebih baik saudara kita belajar begini. Kita belajar menempatkan diri, ya, bertanya, aku ditolak apa enggak ya? Kalau ditolak, mati kekal, keselamatannya hilang. Betul loh saudara. Hari ini kita mau belajar. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka itu loh saudara. Jiwamu mati, tapi yang sempit jiwa berglori. Ya, saya sangat rindu, saya terus berdoa supaya saudara berjuang bersama saya masuk ke dalam jalan yang sempit. Kenapa kok Tuhan suruh saya jalan yang sempit? Karena itu jalan keselamatan, itu jalan kemuliaan. Lebih banyak orang pengen jalan yang lebar. Kata Tuhan, ada jalan yang kelihatannya lurus sekali. Ujungnya maut. Dan banyak orang di sana. Mudah-mudahan saudara dan saya nggak ada di sana, amin. Mesti pastikan saudara tidak ada di sana. Nah, ada jalan yang sesak, pintunya sempit, jalannya sempit, pintunya sesak. Maka ransel dosa kita jangan dibawa. Nggak muat. Orang buat tubuh kitanya, tubuh rohani kita aja bisa-bisa nggak bisa masuk. Apalagi kalau bawa ransel dosa. Tuhan sangat baik ya, ngingetin kita loh. Coba kalau nggak diingetin. Ya. Jadi saudara, yuk Jemaat GBHT Kudus, pastikan engkau berkualitas. Pastikan engkau, apa istilahnya Pak? Yang berkualitas, berintegritas. Apa yang ada di mulutmu sama dengan apa yang ada di hatimu, sama apa yang ada dalam firman-Nya. Itu berintegritas. Jangan firman-Nya lain, hatinya lain, mulutnya lain. Ditolak. Kalau boleh kita nangis hari ini saudara. Karena kemungkinan juga Tuhan tolak kita. Karena masih kita, lagunya sih bagus, suka-sukamu Tuhan. Tapi kenyataannya suka-sukaku Tuhan. Saya bacakan dari Matius pasal yang ke-7 tentang dua jalan. Gak apa-apa dong firmannya keras, amin. Untuk kebaikan kita. Kalau engkau sakit, engkau perlu pil pahit. Betul ya? Harus saudara, supaya kita sembuh. Karena hari-hari ini adalah hari-hari kesempatan bagi kita. Untuk memperbaiki hidup kita. Bukan saudara saja, saya para penatua juga koreksi terus. Matius 7 ayat 12 sampai 14. Jalan yang benar. Tentunya jalannya Tuhan dong, amin.
Nggak ada yang lain. Yang benar itu cuma jalannya Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi Tuhan mau kita berbuat dulu buat orang lain. Jangan terima kasih, terima dulu. Jangan juga terima doang. Tapi di sini diajarkan memberi dulu. Memberi apa? Memberi senyum, memberi kebaikan, memberi pertolongan. Ya, nanti kata firman Tuhan, orang akan berbuat demikian juga kepada kamu. Itulah inti Taurat dan kitab para nabi. Intinya loh. Nah, ini yang teguran kita. Masuklah melalui pintu yang sempit. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Banyak. Banyak mungkin termasuk kita loh. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan. Saya ulangi, betapa sempitnya pintu dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan. Hanya sedikit orang yang mendapatinya. Ini belum masuk loh, ketemunya aja sedikit. Makanya kalau saudara sudah ketemu yang sedikit itu, pastikan saudara bisa masuk. Memang hukumnya begitu. Seperti unta masuk dalam lubang jarum. Mungkin loh. Gak mungkin. Tapi bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Itu pekerjaan Tuhan yang memampukan saudara dan saya masuk ke lubang jarum. Maka saudara butuh pertolongan. Dan Tuhan kasih pertolongan loh. Roh Kudusnya, rohnya sendiri masuk dalam saudara. Yang akan memampukan saudara kalau saudara mau. Cuma masalahnya mau apa tidak. Saya berharap kita mau semua, amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jawaban itu. Biar Roh Kudus akan menolong kami semua. Ini ada ilustrasi saudara. Saya dapatnya jam 1 pagi. Tuhan suruh cerita tentang GPS. Saudara tahu GPS? Tahu Ibu Marica tahu GPS? Mantap. Ibu Roma tahu juga ya? Ibu Roma nggak perlu GPS karena naik kereta udah jalan sendiri. Tapi kita butuh orang yang mengendarai kendaraan, bahkan orang yang jalan kaki pun ada waktunya butuh GPS. Kita bersyukur sekarang ada GPS. Walaupun kalau salah baca GPS, saudara akan masuk ke dalam hutan. Kami sekeluarga pernah masuk ke dalam hutan jam 2 pagi di Gunung Slamet. Mentok ketemu pohon yang gede sekali. Pas sinyalnya juga nggak ada di situ. Jadi bisa salah juga. Ya, Pak Adi masih bisa baca nggak itu kelihatan? Ya. Mengucap syukur nggak ada teknologi seperti itu. Ucap syukur saudara. Ada yang lebih dahsyat lagi. Kalau ini cuma berlaku di dunia, ada GPS yang berlaku sampai ke sorga. Iya, dalam Tuhan Yesus itu sampai ke sorga loh saudara. Ini GPS buat tubuh jasmani kita, tubuh rohani kita bisa ikuti GPS itu sampai ke dalam sorga yang mulia. Tema kita hari ini, GPS kehidupan. Di dalam dirimu ada GPS loh. Ya kan, ada Roh Kudus dalam diri kita.
yang memampukan kita bisa membaca GPS dalam diri kita. Ya, jalan lebar VS apa sih ya? Versus artinya berlawanan. Jalan yang lebar lawannya jalan yang sempit. Saudara nggak bisa tengah-tengah, setengah lebar, setengah sempit. Hari ini sempit, ntar pulang lebar, nggak ketemu. Coba bayangin saudara, kalau kita pakai GPS, ada map, Google Maps ya. Ada 2 rute. Yang satu lewat tol, jalannya lebar, jalannya lancar, banyak mobil cepat ke sana, tetapi buntu. Bisa nggak buntu? Bisa kalau kesananya belum selesai. Ingat kan ada apa namanya, Dipa dulu, exit apa namanya? Yang belum bisa tembus itu tuh. Ya, karena belum jadi. Nyampe nggak? Nggak nyampe. Tapi ada yang 2, lewatnya ganggang sempit. Saya juga kalau naik mobil mesti betul-betul teliti. Ini GPS-nya buat motor atau mobil. Kalau saya salah pencet yang buat motor, saya naik mobil, di bawah tuh ke jalan kecil-kecil, jembatan kayu. Gak bisa. Makanya saudara untuk melihat firman harus melihat dengan benar. Jangan sesukanya. Orang lain juga begitu, gak apa-apa lah. Dikit-dikit gak apa-apa. No. Upah dosa tetap maut, mati. Nah kalau kita ngikutin dengan benar, saudara, kita sampai ke tujuan kita. Ya. Hidup kita juga begitu. Ada 2 jalan. Kita harus pilih. Gak bisa kita gak pilih. Gak mau Tuhan gak pilih. Ya gak bisa jalan. Ya. Pilihnya apa? Kehendak Tuhan atau kehendakmu? Kehendak Tuhan harusnya. Kalau kehendak Tuhan so pasti benar, so pasti selamat. Tapi kalau kehendak kita buntu. Di dunia juga susah hidup kita. Karena gak ada pertolongan dari Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Yesus. Dari Allah Bapa, dari Roh Kudus. Jadi kalau saudara ingin berhasil, ikuti pertolongan Tuhan. Tangannya terbuka, ngapain? Menunggulah. Orang kalau nunggu enak gak ya? Orang saya nunggu apa tuh ya? Aduh bete banget. Ya, menunggu antrian bete banget. Tuhan menunggu saudara dan saya. Untuk hidupmu terus diperbaiki, diperbarui. Untuk tak akan Tuhan. Ini maaf nih tanya para penatuan. Ini dikorekin terus nih para penatuan. Untuk menaikkan kapasitas, upgrade diri kita. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Saya rindu tidak ada satu orang pun di antara kita yang suka-suka ku Tuhan. Amin. Karena kita mau diberkati. Ada hukum emas saudara yang tadi di ayat yang 12. Kalau kamu mau orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu dulu kepada mereka. Itu hukum emas. Karena hukum emas adalah hukum kasih. Kita mengasihi dulu, amin. Mungkin kita mengasihi si A, tapi kita tidak dapat balasan dari si A, kita dapat balasan dari Tuhan Yesus. Tuhan bisa membuat orang yang di set sana mengasihi kita. Itu hukumnya Tuhan. Jadi kalau hukum Tuhan begini, jangan seperti orang dunia. Aku udah baik sama kamu loh. Oh kamu nggak baik sama aku. Itu hukum dunia. Tapi kalau hukum Tuhan, biar kamu nggak baik kepadaku, aku tetap baik kepadamu karena Tuhan Yesus sudah baik kepadaku. Itu hukum emas. Dan kau dapat luar biasa. Ya, Tuhan Yesus nggak bilang jangan jahat. Bisa renungkan, jangan jahat. Ternyata kalau dihubungkan dengan khotbahnya Sugiono, hayat kita tuh hayat jahat karena dosa. Ya, karena dosa hayat itu jahat. Anak kecil nggak diajarin bohong, dia bohong. Anak kecil nggak diajarin mukul temannya, dia pukul temannya. Itu hayatnya jahat.
Tapi Tuhan Yesus nggak mau singgung-singgung soal itu karena memang kita hayatnya jahat semua. Ya, tapi dia bilang aktiflah berbuat baik. Lakukanlah berbuat baik tanpa pamrih. Amin. Ini standarnya kerajaan Allah. Nah, seperti ilustrasi keluarga ini sering terjadi nih, salah satu cerita. Suami pulang dari kerja capek. Capek Pak Hadi ya, pulang kerja ya Pak Hadi. Udah pulang kerja, tadi kerja, ada gesekan, bosnya marah-marah, makan siang terlambat, pulang macet. Udah jatuh, ketiban tangga, kesenggol truk. Ya. Sampai di rumah disambut sama istri. Pret. Itu jalan yang sempit, itu jangan lebar. Sempit ya jalannya. Pak, harusnya kalau jalannya sempit, kita mau melakukan firman. Pak, ayo duduk dulu Pak. Tak bikinin teh dulu ya Pak. Ya, harusnya begitu. Jangan yang bikinin teh, yang nawarin tuh orang di warkop. Ada enci-enci seksi nawarin teh gitu kan. Biar mahal dibayar. Tapi itu membuat kita jalan yang lebar. Jadi istri-istri harus membuat suasana jalannya sempit. Suami-suami juga harus memahami bahwa istri di rumah juga capek loh. Bahkan banyak istri mengeluh, enakan pembantu ya capek dibayar. Tapi pembantu gak dapat warisan. Pembantu gak dapat anak. Ya. Jadi bagaimanapun juga lebih terhormat jadi istri daripada jadi pembantu. Ya. Nah, jadi suami istri coba jalannya sempit, cari jalan kemuliaan. Kalau mau cerita-cerita yang gak baik-baik atau cerita yang gak enak, jangan waktu orang lagi capek. Betul ya? Lagi capek, kamu gimana sih tempat tidur gak diberesin? Wah itu udah bom waktu meledak. Ya. Ayat yang ke-13 peringatan bagi kita. Lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menipu sebenarnya. Orang senang jalannya lebar tapi ditipu sebenarnya. Contohnya, yang banyak terjadi hari ini di gereja juga banyak terjadi. Orang mau bayar utang tuh paling cepat, paling gampang itu pakai pinjol. Tinggal ketik nomor KTP, langsung transfer 5 menit. Banyak orang kena loh. Itu jalan yang menipu. Selesainya sebentar, itu ada beberapa saudara saya kena semua itu. Sampai rumahnya habis 3D. Emang merasa lega dalam waktu 1-2 hari karena sudah dibayar. Tapi susahnya berkelanjut. Ada gereja-gereja juga, saya sedih juga. Ada teman saya pengen beli aksesoris gereja pakai pinjol. Untung dia berjuang sungguh-sungguh akhirnya kebayar juga. Cuman stres juga. Ya, jadi jalannya tetap harus yang sempit. Hukum emas dimulai dari rumah. Saudara, rumah kita jadi emas nggak? Suatu kali saya kasih perbedaan. Saudara, waktu saya sampaikan firman di satu perusahaan, saudara bisa nggak bedakan antara house dan home? Kalau house itu gedungnya. Tapi kalau house tuh hubungan kita satu dengan yang lain. Ya, kalau home ya. Kalau house tuh rumahnya. Banyak orang saudara di rumah itu cuma sekedar rumahnya. Semua pulang ke rumah tapi nggak ada komunikasi. Semua pulang ke rumah sampai ke rumah masuk kamar masing-masing. Semua duduk di ruangan tamu, pegang gadget semua.
Itu haus atau rumah? Haus. Kalau rumah, nak, apa kabar? Tadi kerjaan gimana? Nah, ngomonglah ya. Nah, saudara usahakan supaya rumah kita menjadi home. Ciri-cirinya jalan yang lebar, jalannya populer. Kan semua orang juga begitu. Coba saya mau tanya naik motor nih. Ya, Bu Rosi naik motor kadang-kadang kan. Ini naik motor, Palen naik motor, Arum naik motor. Pernah enggak melawan arus? Pernah enggak lampu masih merah, enggak ada siapa-siapa? Oto Galuh pernah enggak? Oh, pernah? Oh enggak. Oh ngaku ya. Jangan ya saudara. Kan itu jalan yang lebar. 1-2 kali selamat. Bisa kesekian kali. Itu sekarang sudah musimnya kayak gitu. Ya. Jadi jangan bilang orang lain semua begitu. Bohong. Kalau orang berbohong itu siapa sih nggak berbohong di kota besar ini? Kalau pedagang nggak berbohong, untungnya dikit. Jujur apalagi? Jangan salah. Kalau orang udah lihat kita jujur nih, misalkan kita jujur, wah kemahalan. Ternyata dibeli tempat lain lebih mahal lagi. Lama-lama ke tempat kita nggak nawar tuh. Ya. Tapi jangan juga kemurahan ya Bu Nini. Rugi kue. Kadang-kadang gini loh tuh, orang yang belanja itu memelas gitu kan. Bajunya yang lusuh gitu kan, wajahnya Bu Nini cuma punya uang segini. Bu Nini tahu sendiri gue nggak tegaan orangnya. Udahlah, gampang. Di sini galak, kalau sono enggak. Ya, saudara, jadi apa adanya aja, sewajarnya saja. Ya, nah yang lebar itu fokusnya kepada diri sendiri. Coba jujurlah, kita masih fokusnya ke diri sendiri apa enggak ya? Kalau saudara ditegur, ngelawan enggak nih? Enggak gitu, enggak. Jangan, koreksi aja. Self correction, yang koreksi diri sendiri. Kalau orang jalannya lebar itu nyari aman aja, nyari nyaman, nyari aman, tapi akan menyesal di akhir. Nah jalan yang sempit, pintu apa tuh? Yang menyelamatkan ayat 14. Yuk kita baca sama-sama kalau bisa. Sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Kenapa susah? Karena kita harus iya, makanya saya juga agak berat ini. Ya. Sampai yang mana Pak? Baca Itu, yang mana? jalan yang sempit. Jalan sempit. Pintu yang menyelamatkan. Ayat 14. Sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Kenapa sesak? Karena kita harus menanggalkan sesuatu. Seperti ego, dendam, kebiasaan dosa, gengsi minta maaf. Dan kenapa sedikit? Karena enggak semua orang mau. Tapi ini satu-satunya jalan yang menuju kehidupan. Amin. Karena yang kasih jaminan siapa? Tuhan Yesus. Walaupun sempit tapi ada jaminan dari Tuhan Yesus dan jaminannya itu pasti. Makanya saudara dan saya berusaha itu. Ini kayak yang susah yang ini nih. Karena enggak semua orang, bukan sebelumnya, Karena enggak semua orang mau. bukan di atas sedikit. Karena kita harus menanggalkan sesuatu. Yang ego, dendam, Ego, dendam, kebiasaan kebiasaan dosa, dosa,
Gengsi minta Nah maaf. ini dulu nih, gengsi minta maaf. Siapa ibu-ibu yang pernah minta maaf sama suaminya? Yang nggak punya. Ya. Ibu Gembala bisa nggak coba? Ibu Gembala bisa nggak? Jangan gini nih, minta maaf sih. Ya deh minta maaf deh. Ibu Penatu Haryawati. Oh sering, oh mantap. Ibu Nini. Ya, opo iyanya. Gak apa-apa ya kita koreksi saudara buat kebaikan kita. Supaya kalau Tuhan mendengar itu, ya Tuhan memberi pengampunan kepada kita. Saudara saya mau beritahu loh, kita minta maaf itu mulia. Mulia loh. Di gereja ini kalau saling minta maaf gak ada masalah. Karena kita tahu semuanya punya kesalahan, punya kekurangan. Jadi kalau kita minta maaf satu dengan yang lain, semuanya beres. Ya, oke, Ibu Kris sudah minta maaf. Nah yang berikutnya Pak Adi. Bukan cuma hidup, tapi hidup yang punya tujuan, damai dan kekal. Kabar baiknya, kita enggak jalan sendirian. Amin. Tuhan Yesus bilang, akulah jalan. Tuhan Yesus sudah duluan lewat jalan salib yang paling sesak supaya kita bisa sampai. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus deh. Ini Tuhan Yesus bukan omong doang loh. Dia melakukannya. Dia mengalaminya. Bahkan jalannya sempit sekali sampai ke kayu salib. Kita nggak sampai kayu salib. Jalannya sampai dia diludahi orang. Dipukul. Ditaruh mahkota duri. Dikasih anggur asam. Dihina. Difitnah dan segala macam. Kita kadang-kadang bacanya juga udah nggak tega. Jadi saudara dan saya ini belum apa-apa. Jadi kalau Tuhan Yesus suruh kita seperti itu, yuk dengan segenap hati saudara lakukan. Kan kita pengen, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Saudara memuliakan Tuhan Yesus. Enggak ada cara lain. Kecuali kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Hidup itu adalah pilihannya saudara. Tidak bisa jalannya tengah-tengah. Kamu mau ikut Tuhan Yesus atau mau tidak ikut Tuhan Yesus? Jawabannya nggak boleh atau. Saya pilih atau aja Pak. Enggak, harus pilih. Hari ini Tuhan Yesus berdiri di depan dua pintu dan berkata, ikut aku lewat pintu yang sesak ini. Memang pintu itu sepi mungkin. Memang berat pintu itu. Tapi di ujungnya ada kehidupan. Ya. Ajakannya adalah siapa yang mau bilang hari ini, bilang Tuhan aku pilih jalanmu. Ayo ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aku pilih jalanmu. Ya. Termasuk latihan ketika saudara pergi ke gereja. Jalannya Tuhan ini emang agak sesak. Tapi saudara mesti pilih, aku mau pilih jalannya Tuhan Yesus karena aku ingin berkualitas, aku ingin berintegritas, aku ingin, apa bagian terakhir doa kita? Menjadi jemaat yang militan. Harus saudara. Karena kalau nanti menyesal Tuhan tolak kita, tidak ada lagi kesempatan. Kesempatnya hari ini. Hidup ini adalah kesempatan. Ya. Dan yang terakhir penutup kita mau berdoa. Mari renungkan sungguh-sungguh saudara.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami tersesat. Ampunilah kami kalau kami sering pilih jalan yang lebar. Beri kami kekuatan untuk masuk pintu yang sesak bersama Tuhan Yesus, bersama Roh Kudus. Pakai kami ya Tuhan Yesus menjadi berkat dengan melakukan hukum emas-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau hidup kudus di hadapan-Mu. Namanya Gereja Betel Indonesia Jemaat Hati Kudus. Maka saudara dan saya wajib hidup kudus di hadapan Tuhan. Pastikan engkau tidak ditolak oleh Tuhan Yesus. Sebab bukan semua orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Hari ini engkau sudah berfirman, dan kami mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hidup baru saudara di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Ini saatnya kita membawa persembahan kita. Kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Bersama kita merespon ayat persembahan. Kami percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kami dan kami tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Kami mengakui Tuhan Yesus dalam segala perbuatan kami dan Roh Kudus akan meluruskan jalan kami. Kami tidak menganggap diri kami bijak. Kami selalu takut akan Tuhan Yesus dan menjauhi kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang kami. Kami selalu rindu memuliakan Tuhan Yesus dengan harta kami. Kiranya lumbung-lumbung kami selalu diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahan kami terus menerus kelimpahan air buah anggur dan dari Tuhan Roh Kudus. Amin. Doa persembahan. Bapa di surga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemberi berkat. Amin. Mari kita bawa persembahan kita dengan penuh sukacita, kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sangat pujian ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, ku miliknya. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru.
sekali lagi. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus Allahku, ku miliknya, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ya, saudara yang kekasih, kemarin kami rapat para penatua dengan Bapak Ibu Gembala. Salah satu yang kami soroti adalah saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus buat saudara. Saudara tuh kalau pulang gereja nggak langsung pulang, ngobrol di sini. Saya suka tuh saudara. Di tempat lain saudara khususnya mereka pagi-pagi 2 kali kebaktian. Begitu kebaktian pertama selesai, disuruh pulang semuanya. Tapi saudara bisa ngobrol panjang lebar. Dan saya rindu mulai hari ini, saudara ngobrol tetap ngobrol. Tetapi nanti seperti saya pernah makan di restoran di Romangun, di depannya ada yang nyanyi. Jadi sebentar saudara ngobrol, nanti ada yang nyanyi di sini. Gak apa-apa kalau mau nyawer juga gak apa-apa saudara. Ya, saweran gak apa-apa. Ya, di sini kan ada beberapa penyanyi nih, ada WL, ada Paul Tagalung, Ibu Roma, ada tuh siapa sih, Marice, ya kan. Gak apa-apa gantian kita nyanyi, ngobrolnya tetap ngobrol, makan tetap makan saudara. Tapi suasana sorgawinya tetap ada di sini. Mau saudara? Mau ya? Ya, jadi suasana kita akan lebih baik. Yang kedua, saya rindu kita semua diberkati. Makanya doa kita nih tiap kali kan, keuangan saudara dicukupkan sama Tuhan Yesus. Nah kita mengucap syukur, teman-teman saya pada bilang loh, saya itu orang yang paling berbahagia katanya. Gak pernah ngontrak gereja. Ya. Nah, saudara tentu kita ada ucapan syukur. Jadi kita ada program, 2 program. 1 program untuk ulang tahun. Ulang tahunnya itu dari kita untuk kita, saudara. Ya, tentunya karena pundi-pundi kita ini terbatas sekali. Jadi tolong nanti mulai minggu depan persembahan saudara ditambah dikit ya. Nanti dipisahkan buat ulang tahun, ya kan?
Nanti diperpanjang buat Natal. Jadi kalau saudara mungkin 1 minggu jajan beli bakso 3 kali, ya mulai sekarang 2 kali aja. Ya. Tadi saya ingat ada jimpitan ya Bu. Jimpitannya begini, kalau saudara belanja ke pasar, ya, bisa nggak sisain 2.000, 3.000, 5.000 buat persembahan. Ya, nanti kita akan lihat persembahan biasanya berapa, sekarang jadi berapa, nah lebihnya itu dikumpulin buat nanti ulang tahun. Ya, saya sih pengen ulang tahun ya seperti biasa, ada pizza 5 meter, 5 meter. Ada 2 meter, ada lah Bu. Ada MS 2 meter. Beli 2. Ya. Kan kita sekali-kali namanya juga ulang tahun berbahagia dong. Ya. Siapa tahu Ibu Roma mau bikin arsik nanti. Wah. Enak banget loh arsiknya. Enggak apa-apa Bu, kita beli ikannya enggak apa-apa Ibu yang ngolah. Talentanya saudara. Ya. Nini bikin meja. Amin. Ya pokoknya suasananya suasana seperti di sorga, kan di bumi seperti di sorga. Dengan begitu saya rindu saudara nggak ada yang bolos lagi ke gereja. Ya. Berjuang masuk lewat jalan yang sempit, pokoknya aku harus. Ya. Saudara, ada seorang hamba Tuhan, miskin. Dia punya uang cuma 2.000. Dia berharap habis khotbah dikasih PK. Rupanya di tempat itu gak dikasih PK. Dia jalan saudara katanya sampai 21 kilo. Mana Dipo? Dari sini kemana tuh 21 kilo? Sentul ada kali ya? 21 kilo saudara, sampai lecet semua. Siang-siang, panas, lapar. Tapi dia bilang, Tuhan, sakit banget. Dia ngeluh sama Tuhan, sakit banget Tuhan. Gak apa-apa deh Tuhan. Tapi sekarang sudah tahu. Dia kaya, dia bisa pergi ke luar negeri. Mana-mana ke beberapa negara untuk dipakai oleh Tuhan Yesus. Jadi saya mau katakan begini. Pengorbananmu di dalam Tuhan Yesus itu gak pernah sia-sia. Gak pernah sia-sia. Jadi jangan tahan berkat. Nah, saya percaya kita bisa nangan ini semua. Kita nggak berlebih, tapi cukup, men. Ya, biar ada sukacita buat kita semua. Itu saja, biar menjadi berkat buat terakhir sekali, saudara hari ini datang, jangan bolos lagi ya. Amin. Karena di sini ada Tuhan Yesus menantikan saudara dan saya. Puji Tuhan. Nah, kita berdoa, besar dan ajaiblah karya-Mu Bapa, adil dan benarlah jalan-jalan-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat dunia. Tuhan Yesus, Engkau bangkit mengalahkan dosa dan maut. Kami sangat memuji dan memuliakan Bapa. Kami sangat kagum pada Tuhan Yesus. Kami sangat menghormati Roh Kudus. Bersama-sama kami berdoa kiranya gereja-Mu GBI Hati Kudus terus diubah menjadi gereja yang selalu melakukan firman Tuhan Yesus. Kami sangat rindu selalu hidup dalam firman Tuhan Yesus. Kiranya kami tinggal dalam kasih Tuhan Yesus, menjadi pelayan dan saksi Kristus di lingkungan kami. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya percaya Tuhan Yesus sedang mengubah bangsa Indonesia untuk hidup berkeadilan dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya percaya rancangan Tuhan Yesus pasti terjadi di Indonesia. Amin. Yang berdoa untuk pemerintah Indonesia kiranya dapat berjalan dengan jujur dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin.
Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir penyakit sinusitis, kami tolak penyakit TBC, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami, amin. Kita berdoa, Bapa di surga, kiranya jemaat-Mu diberikan kerendahan hati. Ketika firman ditabur, biar mereka merasa lapar dan haus akan kebenaran. Dan mereka dimampukan melalui jalan yang sempit, karena di balik itu ada kemuliaan Tuhan Yesus. Dan biarlah kami semua hidup di dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat kesehatan dan kesembuhan bagi seluruh jemaat GBI Kudus. Khususnya kami berdoa buat Ibu Nini yang tanggal 18 bulan ini Agustus akan menerima menjalani operasi di lututnya. Kami rindu Roh Kudus yang akan mengerjakannya dengan kuasa urapan-Mu sehingga hasilnya bisa sempurna dan Ibu Nini bisa jalan dengan normal. Terima kasih ya Tuhan Yesus, juga buat mereka yang sakit hari ini, Jessica kurang sehat, biar Tuhan melawat menjamahnya oleh bilur Tuhan Yesus, sakit demamnya disembuhkan. Terima kasih Bapak, kalau ada yang sakit juga, termasuk hamba-Mu, ada radang di tenggorokan dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Tuhan Yesus menerima kesembuhan. Berdoa buat keuangan gereja-Mu, keuangan jemaat-Mu. Kami terlalu percaya Tuhan akan buka jalan bagi kami untuk kami diberikan kecukupan bahkan kelimpahan. Khususnya kalau mulai minggu depan kami ingin melipat gandakan persembahan kami untuk ulang tahun dan untuk Natal. Biar Tuhan membuka jalan bagi kami, memberkati berlimpah-limpah dan kami percaya kami tidak kekurangan apa-apa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami, memberkati persepuluhan kami, memberkati diakonia, memberkati persembahan apapun juga ucapan syukur kami. Kami berdoa untuk para pelayan firman-Mu yang ada di mimbar ini, kuduskan mereka ya Bapa, supaya yang mereka ucapkan bukan hikmat perkataan manusia, tetapi isi hati-Mu sendiri, Tuhan Yesus. Kami terus berdoa buat jemaat-Mu, biar lebih berintegritas lagi, biar menjadi militan, biar menjadi sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, sangat baik. Mari kita menghormati Tuhan Yesus. Kita berdiri menghormati Tuhan Yesus. Mazmur 91, dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di sorga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata kepada Tuhan Roh Kudus, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami. Tuhan Yesus Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Roh Kudus melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Bapa lindungi kami, Roh Kudus melindungi kami, kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit yang hampir berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit yang menular yang menembus di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami,
tetapi itu tidak akan menimpa kami. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di sorga tempat perteduhan kami, malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Bapa telah merintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menata kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus meluputkan kami, Roh Kudus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus kiranya selalu menyertai kami dan meluputkan kami. Dengan panjang umur, Bapa kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita mengangkat tangan memohon berkat dari Bapa. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa terima kasih. Tuhan Yesus Roh Kudus terima kasih. Bapa terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus di dalam hatiku, Jemaat Hati Kudus, kami dipanggil untuk melayani bukan dilayani. Yes, yes, yes.